Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Luciana Simbolon, NPM 502101. Saya dari kelas 4B dengan mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Leo Charlie, Magister Pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air adalah gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Dalam sirkulasi atau perputaran tersebut meliputi gerakan yang dimulai dari air laut menuju atmosfer dalam bentuk uap, kemudian kembali lagi ke bumi. Bagaimana siklus air di bumi? Siklus air yang ada di bumi ini memiliki beberapa tahapan, yang mana setiap tahapannya tidak boleh terlewat. Jika hal tersebut terjadi, maka air tidak dapat terbentuk dan kembali lagi ke bumi. Nah, berikut ini adalah proses sirkulasi air. Yang pertama, penguapan atau evaporasi. Dalam proses penguapan ini, terjadilah perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, keberadaan air yang ada di sungai, danau, maupun lautan pasti akan menguap menjadi bentuk gas. Molekul-molekul gas tersebut akan menguap sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali, yakni menjadi tetesan air kecil. Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan. Ketiga, air hujan. Ketika uap air telah membentuk awan, apabila terkena air, pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Namun tidak semua air di awan tersebut akan jatuh dalam bentuk hujan, sebab bergantung pada suhu udara di wilayah yang bersangkutan. Dapat berupa bentuk cair atau hujan, tetapi juga dapat berupa dalam bentuk padat, misalnya salju, hujan salju, atau hujan es. 4. Infiltrasi. Proses ini adalah ketika air awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahinya hingga ke dalam tanah. Air-air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batuan pasir atau kerikil yang terdapat, dinamakan sebagai akuifer alias air tanah. Yang kelima, limpasan. Limpasan adalah proses di mana air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir di tanah. Air limpasan ini nantinya akan mengumpul di sungai dan kemudian mengalir menuju ke sungai yang lebih besar. Yang keenam, transpirasi. Proses ini adalah ketika air menguap dari tanaman, terutama melalui daun. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air kembali ke udara. Singkatnya, proses siklus air ini berupa: yang pertama, air laut atau air yang ada di darat akan menguap, kemudian naik menuju ke langit dan berkumpul di udara sehingga membentuk gumpalan air. Yang kedua, awan-awan yang terkumpul di langit tersebut kemudian mencair sehingga akan menimbulkan titik-titik hujan yang turun ke permukaan bumi. Ketiga, dari titik hujan tersebut sebagian ada yang langsung mengalir melalui sungai menuju laut. Sebagian lagi akan teresap menuju ke dalam perut bumi, tetapi ada juga yang menggumpal menjadi es. Yang keempat, cadangan air yang ada di permukaan bumi tersebut nantinya akan menguap kembali menjadi membentuk awan dan melakukan proses perputaran yang sama secara terus-menerus dan berulang-ulang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.